Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Nanti dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 2019 Universitas Bintang Tirtayasa NIM 2283190054 kelas B. Mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pengelolaan laboratorium dan bengkel. Secara teknis, SMK Teknologi dan Industri sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dapat diidentifikasikan sama dengan sebuah industri. Industri lebih dewasa ini telah menggunakan standar manajemen perawatan. A. Manajemen operasional. Menurut Tampu Boleh, manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan yang diubah menjadi keluaran berupa barang atau jasa pelayanan. Selanjutnya ada manajemen perbaikan dan berkelanjutan. Manajemen bagi suatu lembaga tidak bersifat statis, namun bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi lembaga dilakukan setiap waktu sehingga lembaga tersebut tidak akan mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Seiring dengan waktu, mereka akan memahami tentang manajemen perbaikan berkelanjutan dengan sendirinya. Berdasarkan konsepnya, manajemen perbaikan berkelanjutan dibagi menjadi 6 konsep utama, yaitu 1. Perbaikan, perawatan, dan inovasi. Dalam konteks manajemen perbaikan berkelanjutan, manajemen memiliki dua fungsi utama, yaitu perawatan dan perbaikan. Manajemen dapat dibedakan sebagai manajemen perbaikan berkelanjutan dan inovasi. Yang kedua, orientasi proses atau hasil. Manajemen perbaikan berkelanjutan menekankan pada pola pikir berorientasi proses, karena hasil akan meningkatkan bila proses berlangsung secara sempurna. Kegagalan mencapai hasil yang direncanakan merupakan cermin dari kegagalan proses. Oleh karena itu, manajemen harus menentukan dan memperbaiki proses tersebut. Yang selanjutnya ada siklus PDCA atau SDCA. Langkah pertama dari manajemen menerapkan siklus PDCA sebagai sarana yang menjamin terlaksananya kesinambungan dari manajemen perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, mengutamakan kualitas. Tidak jadi soal bagaimana benarnya harga yang ditawarkan ke konsumen. Industri tidak akan mampu bersaing pada kualitas dan pelayanan yang tidak memadai. Praktik mengutamakan kualitas membutuhkan komitmen manajemen, karena manajer seringkali berhadapan dengan godaan untuk membuat kompromi berkenaan dengan persyaratan penyiaran atau pemotongan biaya. 5. Bicara dengan data. Mencoba memecahkan masalah tanpa data adalah pemecahan masalah berdasarkan selera atau perasaan, suatu pendekatan yang tidak ilmiah atau objektif. 6. Semua pekerjaan pada dasarnya diselenggarakan melalui serangkaian proses, dan setiap proses terdapat pemasok atau produsen dan konsumen. Produsen hendaknya tidak meneruskan produk yang cacat atau jelek pada proses berikutnya. Jika sudah terjadi hal demikian, maka konsumen akan menjadi percaya dengan produk yang dihasilkan. Konsep 3M, mudah, murah, dan muri. Konsep 3M dalam istilah Jepang, konsep ini dibentuk untuk mengurangi kelelahan, meningkatkan mutu, mempersingkat waktu, dan mengurangi atau efisiensi biaya. Mudah diartikan sebagai mengurangi pemborosan, murah diartikan sebagai mengurangi perbedaan, dan muri diartikan sebagai mengurangi ketegangan. Gerakan 5S, gerakan 5 atau gerakan 5R. Gerakan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas artinya membereskan tempat kerja, rapi berarti menyimpan dengan teratur, resik berarti memelihara tempat kerja supaya tetap bersih, rawat berarti kebersihan pribadi, rajin berarti disiplin dan dengan selalu menaati prosedur di tempat kerja. Gerakan 5R ini sama saja dengan gerakan 5S yang diterapkan di perusahaan-perusahaan Jepang. Contohnya penerapan 5R ya. Sebelah kiri ada workshop atau bengkel yang acak-acakan yang tidak menerapkan 5R, yang sebelah kanan bengkel yang rapi menerapkan 5R. Selanjutnya ada maintenance. Pemeliharaan ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja terhadap suatu fasilitas dengan suatu sistematika tertentu dengan tujuan agar fasilitas tersebut dapat beroperasi dengan lancar, aman, efektif, dan efisien. Perbaikan ialah pemeliharaan yang dilakukan bila terjadi kerusakan untuk mengembalikan mesin atau peralatan pada kondisi semula. Yang pertama, mesin mempunyai tingkat kerumitan yang sama, harus dibagi merata selama setahun untuk menghindari beban kerja yang tidak merata dalam satu tahun. Yang kedua, pemeliharaan jangka pendek adalah jadwal pemeliharaan harian yang berupa pelumasan pada waktu
peralatan akan dipakai atau setelah digunakan. Yang ketiga, pemeliharaan jangka panjang adalah pemeliharaan yang mencakup memelihara total atau sering dikenal dengan overhaul. Pemeliharaan jangka panjang ini memerlukan persiapan yang matang dalam 1 tahun ke depan dengan melihat riwayat mesin dalam tiap bulannya. Manajemen pemeliharaan umumnya dipandang sebagai faktor pemborosan sesuatu yang sulit diskedulkan dan dikalkulasikan biayanya. Kegiatan pemeliharaan merupakan hal yang paling sering dipermasalahkan dan dipandang sebagai pihak pemborosan. Yang selanjutnya ada predictive maintenance atau pemeliharaan perkiraan. Pemeliharaan perkiraan ialah kegiatan pemeliharaan yang memperkirakan umur atau masa pakai efektif dan efisien suatu komponen sehingga orang dapat memperkirakan kapan komponen tersebut harus dapat diperlakukan pemeliharaan. Ada beberapa jenis pengujian yang harus dilakukan terhadap hasil perbaikan, yaitu 1. Uji tampak, maksudnya ialah mesin peralatan telah selesai perbaikan perlu dilihat secara visual apakah sudah tampak rapi, tertib dan sempurna rakitannya. Yang kedua, uji geometrik ialah pengujian komponen mekanik seperti kerataan permukaan, kesimmetrisan putaran, kesikuan, kedataran dan sebagainya. Uji geometrik ini dilakukan untuk meyakinkan kesempurnaan perakitan karena apabila komponen mekanik tidak dipasang dengan sempurna, maka jalannya mesin tidak akan normal yang mengakibatkan laju kerusakan mesin semakin cepat. Uji fungsi ialah menguji semua bagian yang bergerak apakah bagian-bagian tersebut telah berfungsi sebagaimana semestinya. Caranya ialah semua bagian yang bergerak dijalankan tanpa beban dan diamati satu persatu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk penetapan jadwal pemeliharaan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kerumitan pemeliharaan. Kedua, jadwal perkiraan waktu pemakaian. 3. Tingkat pemeliharaan yang harus dilakukan. 4. Kartu riwayat peralatan. 5. Kemampuan personil pelaksana pemeliharaan. Selanjutnya ada modul-modul SIMAF. Yang pertama, modul fasilitas inventory atau recruitment register merupakan modul aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan rekod data fasilitas peralatan dan data tersebut dapat diolah kemudian untuk digunakan perawatan fasilitas inventory atau recruitment register terdiri dari sebab, yaitu transaksi register data fasilitas yang berisi kategori fasilitas, grouping fasilitas, master data lokasi fasilitas, pelabelan data fasilitas, dan master unit divisi. Yang kedua, disposal fasilitas berisi penjualan fasilitas. Yang ketiga, kontrak berisi data master kontrak, data master vendor, data kontrak maintenance, report master kontrak, pelaporan data maintenance kontrak. Yang keempat, report fasilitas, pelaporan data fasilitas berisi report transfer fasilitas. Yang kelima, report data disposal. Selanjutnya ada modul consumable goods, merupakan modul aplikasi yang mengolah data-data stok spare part barang-barang habis pakai dan data permintaan perbaikan yang dilakukan oleh user. Data-data tersebut disimpan ke dalam database. Spare part yang dibutuhkan untuk perawatan alat akan dibagi dalam kategori yang sesuai dengan fungsi dan spare parts. Lebih lanjut, consumable goods dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Modul substok stok. Pada modul ini terdapat data stok beserta kebutuhan untuk keperluan perawatan fasilitas, kategori dan grup dan stok disesuaikan dengan fasilitasnya. Submodul quotation pada modul ini berisi permintaan kebutuhan yang berupa spare part yang digunakan untuk kebutuhan perawatan alat. Yang ketiga, ada report merupakan modul pelaporan yang menampilkan data-data yang berkaitan dengan proses manajemen spare part beserta data pemakaian barang tersebut. Pengembangan model SIMAF. Teknologi komputer dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan pengembangan sistem informasi manajemen. Penggunaan teknologi komputer dapat manfaat berupa kemudahan menyimpan, mengorganisasi, dan mengolah dan melakukan pengambilan serta distribusi real time terhadap berbagai data. Karena didukung dengan perangkat lunak dan konfigurasi perangkat keras yang tepat adanya sistem manajemen berbasis komputer tersebut, maka informasi fasilitas, perawatan, biaya, dan data spesifikasi dapat disimpan dan perawatan fasilitas dilakukan lebih terjadwal sesuai dengan data perawatan yang telah dimasukkan dalam basis data secara terpadu. Selanjutnya ada metode perancangan. System Development Life Cycle atau SDLC. Pengembangan suatu sistem informasi manajemen atau SIM. SLC adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi berbasis komputer. SLC terdiri dari rangkaian tugas yang erat mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara top-down. SLC sering disebut sebagai pendekatan air terjun. Selanjutnya ada data flow diagram, DFD, menurut Pressman. DFD adalah sebuah
teknik grafis yang menggambarkan aliran transformasi dan informasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari inputnya melalui output. Yang selanjutnya skema dan entry relationship diagram (ERD). Skema adalah gambaran dari suatu relasi yang dilanjutkan dengan nama pasangan-pasangan atribut dan domain. ERD menurut Budge adalah sebuah diagram yang menggambarkan model hubungan atau relasi antar data di dunia nyata menggunakan sejumlah perangkat konseptual. Ada dua komponen ERD, yaitu entitas dan relasi. Kedua komponen dideskripsikan dengan atribut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.